Saat pemuda tampan ini tak sengaja datang ke sekolah untuk mencari anjingnya, semua gadis langsung tergila-gila padanya. Mereka tak bisa menahan diri untuk mengagumi betapa imutnya dia. Si primadona sekolah segera maju untuk meminta ID Insta atau nomor teleponnya, apapun yang bersedia dia berikan. Namun, cowok kita ini benar-benar tidak tahu apa itu ID Insta. Dia bilang dia tidak punya hal semacam itu. Itu adalah pertama kalinya dia ditolak dan dia menjadi sangat marah, mengira cowok itu hanya pura-pura jual mahal. Namun, cowok kita tidak peduli sama sekali. Dia hanya mengambil anjingnya dan mencoba pergi. Saat itulah preman sekolah melihatnya dikelilingi para gadis dan dipenuhi amarah. Mengapa pecundang tak dikenal ini tiba-tiba mendapat begitu banyak perhatian? Jadi, dia mengambil bola sepak dan menendangnya dengan sekuat tenaga. Bola itu terbang tepat ke wajah bocah kita. Dia menerimanya seperti seorang juara tanpa menghindar sedikitpun. Mengabaikan darah dari hidungnya, dia hanya marah karena satu hal. Preman itu hampir melukai anjingnya dan sekarang dia harus meminta maaf. Tapi si perundung itu malah tertawa sebagai tanggapan. Dia mengajak bocah kita untuk mengobrol secara pribadi di tempat para gadis tidak bisa melihat mereka. Begitu mereka melewati tikungan, si perundung dengan pengecut menendang punggungnya. Dan di sana, seluruh geng perundung sudah menunggu. Mereka siap menyambutnya dengan tinju mereka. Tapi pertama-tama, si bos perundung memperingatkannya agar jangan berani-berani mendekati si primadona sekolah lagi. Cowok kita hanya berbalik untuk pergi, mengabaikan mereka sepenuhnya. Beberapa orang langsung menghadang jalannya dan membuat kesalahan fatal dengan menakut-nakuti anjingnya. Salah satu dari mereka mencoba menangkap anjing itu, tetapi menerima satu pukulan yang membuatnya pingsan seketika. Perundung lainnya terkejut karena dia menjatuhkan orang itu dalam sekali pukul. Jadi, mereka melakukan langkah paling bodoh dan menyerangnya sekaligus. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bocah kita memiliki jantung keabadian dan dia terlalu kuat serta cepat bagi mereka. Jadi, tidak heran jika hanya dengan beberapa gerakannya sudah cukup untuk membuat mereka terpental. Bos perundung itu hampir kencing di celana dan terpojok di pagar. Cowok kita meluncurkan serangan pamungkas yang menghancurkan, tetapi berhenti di detik terakhir, malah meretakan dinding di atas kepalanya. Semua perundung ketakutan dan lari secepat mungkin dari monster sepertinya. Jadi, mengapa bocah kita begitu kuat dan mengapa dia sangat menyayangi anjing, persis seperti John Wick, semuanya dimulai beberapa waktu lalu. Sepasang preman jalanan mengeroyoknya mencoba menjatuhkannya, tetapi dia menerjang jalannya menuju papan distribusi tegangan tinggi dan mencabut sekumpulan kabel yang tertanam dalam. Arus besar yang mengalir melalui kabel-kabel itu menyambar bocah kita, menyetrumnya sampai mati bersama para preman yang menahannya. Listrik itu menghanguskan mereka bertiga hingga gosong, tetapi hanya bocah kita yang selamat untuk melihat hari esok. Meskipun ledakan itu menguliti seluruh daging dari tubuhnya, dia tetap berhasil hidup kembali. Bocah itu benar-benar bangkit dari kematian. Dia tidak dijuluki bocah reinkarnasi tanpa alasan. Soalnya, di dunia istimewa ini, segelintir manusia memiliki jantung spesial. Ini adalah mutasi langka yang hanya memberkati segelintir orang. Jantung yang bermutasi ini memungkinkan pemiliknya menggunakan kemampuan luar biasa yang benar-benar menentang akal sehat. Tentu saja, mereka yang memiliki kemampuan ini dijuluki mutan jantung. Bagi sebagian orang, jantung mutasi adalah sesuatu yang didambakan. Berkat dari Tuhan yang hanya diberikan kepada segelintir orang terpilih. Namun bagi bocah kita, berkat yang sama itu turun sebagai kutukan ketika dia dianugerahi jantung kebangkitan. Setiap kali dia mati, jantungnya menghidupkannya kembali dan perlahan mulai memulihkan tubuhnya. Selama 1 dekade penuh, mereka mengurungnya di laboratorium, menjadikannya sasaran siksaan yang tak terbayangkan. Mereka memaksanya menelan racun mematikan dan memotong anggota tubuhnya secara sistematis. Namun, tidak peduli betapa kejinya kekejaman itu, jantung unik bocah itu memaksa tubuhnya untuk bangkit kembali. Suatu hari yang menentukan, dia akhirnya berhasil melarikan diri. Namun, penderitaan tanpa henti selama 1 dekade telah merenggut segalanya. Dia sekarang mengembara di dunia dengan penampilan seperti mayat hidup. Karena penampilannya, dia mundur ke tempat pembuangan sampah lokal dan mulai mencari makanan yang layak makan untuk membantu memulihkan tubuhnya. Dia menemukan sepotong roti busuk yang tampaknya masih bisa dimakan. Jadi, dia mulai melahapnya. Dia mungkin terlihat mengerikan di luar, tetapi dia sangat baik hati di dalam. Melihat seekor anak anjing lapar yang mengemis makanan, dia memutuskan untuk berbagi makanannya daripada menyimpannya sendiri. Berkat kebaikan ini, dia segera dikelilingi oleh sekawanan pengagum berkaki 4. Tiba-tiba, dia mendengar keributan. Mengintip dari jarak yang aman, dia mendapati beberapa preman sedang melecehkan seorang gadis SMA. Bajingan-bajingan itu jelas berniat buruk, mencoba sekuat tenaga untuk menyudutkannya. Gadis malang itu mencoba bernegosiasi dengan mereka, memohon bahwa dia hanyalah siswa di bawah umur. Tetapi para pengikut bejat ini tidak peduli. Yang mereka inginkan hanyalah korban berikutnya untuk digoda. Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang dilakukan seorang gadis sekolah di tempat terpencil? Ternyata dia membawa makanan anjing. Petunjuk itu cukup bagi bocah kita untuk menyadari bahwa dia ada di sini hanya untuk memberi makan anjing liar. Sebelum situasi menjadi lebih gelap, bocah kita akhirnya memutuskan untuk campur tangan. Menyembunyikan wajahnya yang mengerikan di balik sapu tangan, dia memperingatkan para berandal itu untuk meninggalkan gadis itu sendirian. Namun, sangat jelas bahwa preman-preman ini tidak akan takut pada gelandangan yang hidup seperti tikus selokan. Mereka bahkan bertindak sejauh merangkul bocah kita dengan nada mengejek mendekatinya. Tapi itu adalah kesalahan besar. Mereka akan menyaksikan
menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka duga dalam imajinasi terliar mereka. Seorang zombie botak literal dengan hampir tidak ada daging menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Salah satunya bahkan berteriak keras seperti orang yang ketakutan. Wajahnya benar-benar berkeringat dingin. Bocah kita memasang kuda-kuda bertarung, mengayunkan lengannya yang tinggal tulang dan mengancam para berandal itu untuk pergi. Dengan lutut yang lemas, para pengganggu itu tersandung saat mereka lari menyelamatkan diri, meninggalkan sang gadis dalam kesulitan. Namun, melihat pria tanpa daging ini, dia merasa lebih tertekan. Ketakutannya semakin meningkat ketika tumpukan tulang yang menakutkan ini menerjang ke arahnya, hanya untuk melesat tepat melewatinya. Kenyataannya, bocah itu hanya mengejar makanan anjing yang dijatuhkannya ke tanah. Dia mulai melahapnya seolah-olah kelangsungan hidupnya bergantung padanya. Yang sejujurnya, memang benar. Bocah ini tidak hanya memakan makanannya, dia benar-benar menyedotnya. Meski begitu, dia tidak melupakan sopan santunnya. Dia meminta maaf karena mengejutkan gadis yang tidak menaruh curiga itu dan dengan sopan bertanya apakah dia boleh menyimpan biskuit anjing itu. Mendengar tumpukan tulang yang berderak ini benar-benar berbicara, gadis itu melesat pergi seperti peluru. Pikirannya menyalakan peringatan merah pada tipe Frankenstein ini. Yah, bocah kita sudah menduganya, dan sejujurnya itu menguntungkannya. Sekarang dia tidak butuh izin siapapun untuk menghabiskan sisa makanan itu. Yang mengejutkan, gadis itu memiliki keberanian lebih dari yang pernah dimiliki geng berandal tadi. Dia masih di sana, mengintip dari jarak aman dan memperhatikannya makan. Menganalisis situasi tersebut, dia menyimpulkan bahwa bagi seorang manusia untuk tetap bernapas dengan tubuh yang hancur hingga tingkat ini adalah hal yang mustahil secara ilmiah. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa dia adalah mutan jantung. Dia sudah akrab dengan fakta bahwa mutan jantung dapat memiliki segala macam kemampuan yang aneh. Menyadari bahwa dia baru saja menyelamatkannya, dia merasa berhutang budi dan berjalan kembali ke arahnya. Sebagai tanda niat baik, dia dengan hati-hati menawarkan sandwich Subway padanya, menganggap dia sedang kelaparan. Tentu saja, bocah itu bingung. Perubahan peristiwa ini sama sekali tidak terduga. Saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, gadis itu meminta maaf karena melarikan diri setelah merasa takut dengan penampilannya. Sekali lagi, kamu tidak bisa menyalahkannya. Itu adalah respon yang sangat alami bagi manusia manapun. Menatap makanan pemberian itu, bocah itu menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia menerima makanan dari orang lain. Dia sangat senang dan segera melahapnya. Dia belum pernah makan Subway sebelumnya. Dia hanya akrab dengan bungkus makanan yang dia temukan di tempat sampah. Gigitan pertama itu benar-benar membuatnya merasa seperti berada di surga. Dia tidak percaya makanan senikmat surga seperti itu ada di dunia ini. Dia sudah lama tidak makan sesuatu dengan bahan sesegar ini. Tidak hanya dia cantik jelita secara fisik, tetapi dia juga memiliki hati yang sama indahnya. Sarafnya akhirnya tenang, memberinya keberanian untuk menanyakan namanya. Bocah itu memperkenalkan dirinya sebagai Gio. Gadis itu menyapanya dengan hangat dan memberitahu namanya juga, Song Hee-ji. Mendorong percakapan lebih jauh, dia bertanya mengapa dia menjalani kehidupan yang begitu keras di tempat terbuka. Dia mengungkapkan bahwa dia dikejar oleh orang-orang yang ingin bereksperimen padanya. Ternyata, ada laboratorium gelap yang tujuan utamanya adalah menangkap mutan jantung dan menjalankan tes yang mengerikan pada mereka. Itulah sebabnya Gio lebih suka tinggal di tempat pembuangan sampah daripada menjadi kelinci percobaan. Hee-ji terlihat tegang setelah mencerna kenyataan pahit dari situasinya. Dia hanya mendengar rumor tentang ini di berita dan tidak menyadari bahwa itu benar-benar nyata. Gio menegaskan kembali, bersumpah bahwa setiap perkataannya adalah kebenaran. Dia telah terjebak di laboratorium itu selama 1 dekade penuh, menjadi sasaran penyiksaan dan segala macam eksperimen mengerikan. Mereka benar-benar memaksanya menelan racun atau menyuntikannya langsung ke pembuluh darahnya. Membayangkan bocah malang ini menderita siksaan selama 10 tahun membuat Hee-ji merasa mual. Karena Gio memiliki jantung kebangkitan, tidak peduli seberapa besar kesengsaraan yang mereka timbulkan, tubuhnya selalu beregenerasi, menolak untuk membiarkannya mati. Namun, eksperimen konstan itu membuatnya tampak seperti mayat hidup selamanya. Merasa sangat kasihan dengan situasinya, gadis itu memutuskan untuk membawanya serta. Dia meraih tangannya dan mulai menyeretnya, namun lengannya justru terlepas sepenuhnya dari tubuhnya. Melihat anggota tubuh yang terlepas di genggamannya, Hee-ji ketakutan, mengira dia baru saja mencopot lengannya. Bocah itu dengan santai mengambil kembali tangannya dan memasangnya kembali ke soketnya seperti kepingan Lego, meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Cukup umum bagi anggota tubuhnya untuk jatuh dari waktu ke waktu. Beberapa saat kemudian, Gio terlihat mengenakan hoodie longgar di atas tubuhnya yang kurus. Hee-ji telah membawakannya beberapa pakaian baru karena pakaian lamanya yang compang-camping jelas membuatnya terlihat seperti gelandangan. Dia meyakinkannya bahwa pakaian itu bukan sesuatu yang istimewa, hanya barang-barang murah yang terjangkau. Namun, bagi seseorang yang tidak mengenal apapun selain siksaan dan rasa sakit, kain lembut yang menyentuh kulit zombienya terasa sangat nikmat, hampir seperti euforia. Dengan urusan pakaian yang sudah beres, dia mengeluarkan alat riasnya dan mulai merias tengkorak ini. Melihat wajahnya yang baru dipoles, dia sejujurnya tidak terlihat buruk. Meskipun begitu, Hee-ji meminta maaf jika dia melakukan kesalahan, mengakui bahwa dia sama sekali tidak memiliki pengalaman merias wajah pada tulang belulang. Bocah kita, bagaimanapun, merasa sangat puas. Bahkan, dia sangat berterima kasih atas semua yang dia lakukan untuknya. Tiba-tiba, alarm ponselnya berbunyi, membuatnya sadar bahwa dia terlambat pergi ke kursusnya. Dengan tergesa-gesa, dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan berlari ke arah yang berlawanan. Sebelum pergi, dia memintanya untuk menjaga anjing-anjing itu untuknya. Yah, sepertinya Gio mungkin sedang jatuh cinta. Dan, karena dia mempercayakannya dengan anjing-anjing itu, dia sangat berharap dia berkunjung lagi besok. Kau tahu, bocah kita tidak pernah memiliki hak istimewa untuk merasakan kasih sayang yang layak dia dapatkan. Dulu, para ilmuwan tak berjiwa itu hanya
hanya menganggapnya sebagai subjek uji coba. Bahkan setelah melarikan diri dari lab, siapapun yang dia temui hanya akan merasa takut dan lari ke arah yang berlawanan. Tapi Hiji berbeda. Alih-alih melarikan diri atau memberinya tatapan hina, dialah satu-satunya yang memperlakukannya dengan kebaikan yang tulus. Dia juga berterima kasih kepada anak anjing kecil yang membuatnya tetap tinggal cukup lama untuk bertemu dengannya. Jadi, dia memutuskan untuk secara resmi menjadikan anak anjing itu sebagai temannya dan mulai memikirkan nama yang cocok. Dia akhirnya memutuskan untuk memanggil anjing itu Potato. Dengan itu selesai, dia sekali lagi mulai tenggelam dalam pikiran manis tentang Hiji. Rasa segar yang lezat dari sandwich Subway itu masih membekas di mulutnya, dan kenyamanan pakaian barunya terus-menerus menarik pikirannya kembali padanya. Baginya, dia tidak kurang dari seorang malaikat yang turun ke dalam hidupnya. Dia begitu bersemangat sehingga menunggu hari esok terasa seperti penderitaan murni. Namun, kereta pikirannya yang manis itu segera tergelincir saat kenyataan menghantamnya. Melihat bayangannya di genangan air, dia menyadari bahwa dia meminta terlalu banyak saat ini. Dia tidak pantas mendapatkan semua ini, dan yang lebih buruk, dia tidak ingin menyeretnya ke dalam bahaya. Dengan pikiran berat yang membebani benaknya, dia melangkah pergi dari tempat pembuangan sampah, memutuskan untuk mencari tempat di mana monster sepertinya benar-benar berada. Dia berjalan, berkeliling sepanjang malam sampai fajar menyingsing di ufuk. Dia mendapati dirinya pingsan di suatu tempat di bawah jembatan. Seekor tikus yang mencoba menggigiti tulangnya membangunkannya. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia jatuh pingsan tadi malam. Dia mulai merogoh sakunya dan mengeluarkan segenggam makanan anjing yang dia simpan kemarin. Dia mungkin tidak memiliki Subway dari kemarin, tapi itu tidak menghentikannya untuk membayangkannya dengan jelas sambil mengunyah biskuit anjing yang keras. Saat dia dengan paksa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sedang makan roti premium, makanan anjing itu sebenarnya mulai terasa sedikit seperti itu. Tiba-tiba, Potato menerjang ke tempat kejadian dan menyambar semua makanan anjing tepat dari tangannya, meninggalkannya merana dalam keputusasaan. Kemudian kesadaran lain menghantamnya. Dia meninggalkan Potato dan anak-anak anjing lainnya. Jadi, apa yang dilakukan anjing itu di sini? Ketika dia melihat ke atas, semuanya menjadi jelas. Bukan hanya Potato, tapi seluruh geng anak anjing bersama Dewi penyelamatnya Hiji telah tiba di sana mencarinya. Beberapa saat kemudian, semua anjing mendapatkan camilan lezat yang layak mereka dapatkan. Sementara Hiji menyibukkan diri mengekspresikan kekecewaannya, dia telah menghabiskan sepanjang hari berlarian, mencoba mencarinya. Bocah itu mengingatkannya akan konsekuensi berbahaya jika bergaul dengannya. Ya, Hiji tidak peduli sama sekali. Dia senang akhirnya menemukannya, dan Potato juga sama senangnya bisa bersatu kembali dengan temannya. Dia membawa banyak camilan berbeda untuk dicoba oleh Gio dan mendesaknya untuk makan. Mengingat Subway kemarin tidak cukup, dia membawakan prasmanan lengkap kali ini. Dia memulainya dengan memperkenalkannya pada kue dan susu. Setelah mencelupkan susu ke dalam kue, dia menyerahkan wadahnya. Seperti yang diharapkan, ini adalah pertama kalinya bocah kita melihat hidangan lezat seperti itu. Satu hal yang pasti, tampilannya luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, dia mengambil gigitan pertama. Lonjakan dopamin yang besar membanjiri sistem sarafnya, dan air mata kebahagiaan murni mengalir tanpa sengaja di wajah tulangnya. Seolah beban sensorik itu belum cukup, Hiji memutuskan untuk menyuruhnya mencoba Pepsi. Tiba-tiba, tulang Gio mulai beregenerasi. Hiji sangat terpesona melihat beberapa inci tulang baru tumbuh keluar dari kuncupnya. Dia penasaran ingin tahu berapa hari biasanya dia butuhkan untuk pulih sepenuhnya. Gio mengungkapkan bahwa itu sebenarnya memakan waktu beberapa tahun yang sangat mengejutkan gadis itu. Namun, itu hanya terjadi jika dia bergantung sepenuhnya pada makanan biasa sebagai sumber nutrisi utamanya. Ada cara lain untuk beregenerasi jauh lebih cepat, tetapi dia menahan diri untuk tidak memberitahunya karena sejujurnya itu cukup mengerikan. Jika dia menyerap darah dalam jumlah besar, dia dapat mempercepat faktor penyembuhannya secara ekspansial. Alih-alih menjelaskan hal itu, dia berbohong, mengklaim bahwa metode alternatif ini hanya bekerja di lingkungan laboratorium yang terkendali. Karena putus asa untuk mengubah topik pembicaraan, dia bersikeras untuk kembali makan. Tapi Hiji sangat ingin tahu dan ingin belajar lebih banyak tentang lab itu. Dia bertanya apakah mereka benar-benar membantunya sembuh di sana. Ya, mereka memang menyembuhkannya, tapi hanya karena mereka membutuhkannya tetap hidup untuk eksperimen gila mereka. Selain itu, mereka masih aktif memburunya, artinya dia terus-menerus dalam pelarian. Gadis itu akhirnya mengerti mengapa dia menyelinap pergi tanpa memberitahunya. Lagi pula, dia tidak ingin gadis itu terlibat dengan orang-orang berbahaya seperti itu. Karena agak naif, dia menyarankan untuk melaporkan situasinya ke polisi. Dengan tulus berpikir itu bisa menyelamatkannya. Bocah itu dengan cepat memberinya kenyataan yang pahit. Jika dia masuk ke kantor polisi dengan penampilan seperti mayat hidup, mereka akan langsung melabelinya sebagai monster dan menembaknya di tempat. Namun, Hiji merespons dengan optimis, mengungkapkan bahwa kakak perempuannya sebenarnya adalah seorang perwira polisi. Untuk membuat situasi lebih baik lagi, kakaknya sendiri adalah seorang mutan jantung. Ini menjadi kejutan besar bagi bocah kita, meskipun dia masih sangat ragu untuk mengandalkan bantuan luar. Gadis itu bersikeras agar dia mempercayainya, meyakinkannya bahwa kakaknya adalah tipe orang yang sangat baik. Sebelum pulang ke rumah, mereka berdua menghujani anak-anak anjing dengan cinta dan melambaikan tangan sebagai perpisahan untuk sementara waktu. Saat mereka berjalan bersama, Gio merenungkan situasinya yang suram. Dia telah melarikan diri selama 3 tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang memberikan bantuan. Rasanya hampir tidak nyata. Sedemikian rupa sehingga dia sangat meragukan apakah dia akan pernah mencapai kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, kehidupan normal di mana dia tidak harus terus-menerus lari dan bersembunyi. Keraguan tergelapnya segera terwujud menjadi kenyataan saat sebuah van yang melaju kencang sengaja menabraknya, membuatnya terpental dengan keras. Seorang bajingan botak keluar dari kendaraan dan dengan agresif menangkap gadis
gadis itu sementara anak buahnya dengan cepat bergegas menangkap bocah kita. Setelah mereka berhasil memojokkan Dio ke dinding, bos besar yang memegang kendali akhirnya keluar. Sang bos merasa sangat bangga karena akhirnya berhasil menangkap tikus laboratoriumnya yang melarikan diri. Atas semua masalah yang telah diperbuat bocah itu, sang bos bersumpah untuk membuatnya membayar mahal. Dengan van mereka yang melaju di jalan, mereka mengikat Gio yang malang ke bumper belakang dengan tali dan menyeretnya dengan kecepatan tinggi melintasi aspal yang keras. Meskipun kulitnya terkelupas hidup-hidup seperti kentang sungguhan, bocah itu jauh lebih mengkhawatirkan sang gadis. Sepenuhnya adalah salahnya gadis itu terseret ke dalam kekacauan ini. Jadi, dia benar-benar harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Tapi sekali lagi, dia benar-benar tidak berdaya melawan musuh-musuh yang sangat kuat dengan kemampuan yang tanpa sampah sepertinya. Kehilangan semua harapan, dia dalam hati memohon kepada siapapun, benar-benar siapapun, untuk campur tangan. Doanya segera dijawab oleh teman-teman berbulunya. Seluruh kawanan anak anjing liar itu dengan panik mengejar van tersebut. Potato dan yang lainnya mulai menggerogoti tali pengikat yang menyeret bocah kita, dan akhirnya berhasil memutuskan tali yang kuat itu. Van itu berhenti mendadak, dan semua preman berhamburan keluar untuk mengendalikan situasi. Melihat anjing-anjing kecil yang mengelilingi mereka, para preman itu tidak merasa terancam sedikit pun. Sambil memegang senjata, mereka mulai memukuli anak-anak anjing malah itu dengan kejam ke kiri dan ke kanan, meninggalkan pemandangan yang mengerikan dan berdarah. Melihat teman-teman kecilnya bertarung dan mati demi dirinya memicu api. Keputusasaan dalam diri Gio untuk menolong mereka. Tetapi dengan tubuhnya yang hancur total dan kalah, dia bahkan nyaris tidak bisa merangkak. Sementara itu, Potato menerjang salah satu pria itu, menggigitnya dengan begitu ganas hingga preman itu mulai berdarah. Melihat cairan merah itu mengenai aspal, dia menyadari bahwa dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya. Jika dia berhasil menyerap darah yang ditumpahkan preman itu, setidaknya yang bisa dia lakukan adalah beregenerasi. Sayangnya, sepertinya dia kehabisan waktu. Potato dipukul dengan kejam hingga benar-benar tidak berdaya. Melihat tubuh sahabatnya yang tak bernyawa tergeletak di tanah bersama anggota kawanan lainnya, sesuatu mulai bergeser di dalam diri Gio. Dia mengingat kembali 10 tahun yang menyiksa yang dia habiskan di laboratorium itu, disiksa dengan segala cara yang bisa dibayangkan. Dan itu bukan hanya kejadian sekali saja. Itu adalah rutinitas sehari-harinya. Bahkan ketika dia akhirnya melarikan diri dari neraka itu, dia juga tidak menemukan penghiburan di dunia luar. Dia diperlakukan seperti monster, wabah berjalan yang dihindari semua orang. Semua orang menghindarinya kecuali teman-teman berbulu kecilnya dan Hiji. Demi teman-teman setia yang akhirnya berhasil mengelilinginya, dan demi kesempatan untuk menjalani kehidupan manusia normal, keinginan purbanya untuk bertahan hidup semakin intens. Darah yang tumpah itu mulai bereaksi terhadap tekad kuatnya, secara magnetis tertarik menuju tubuhnya yang hancur. Dengan pusaran darah yang berputar di sekelilingnya, bocah yang dulunya hanya tumpukan tulang yang menyedihkan itu beregenerasi sepenuhnya ke dalam bentuk manusia aslinya. Dia akhirnya terlihat seperti manusia normal lagi, persis seperti saat dia masih kecil. Tubuhnya telah beregenerasi kembali ke puncak dirinya yang dulu. Tapi dengan harga apa? Kehilangan teman-teman kecilnya yang sangat menyakitkan. Jangan lupakan para preman penyiksa hewan yang saat ini berdiri di sana dengan sangat takjub setelah menyaksikan mukjizat berdarah ini. Salah satu dari mereka tersadar dari keterkejutan dan melayangkan pukulan liar ke arah bocah kita. Namun, pria perkasa yang baru terlahir kembali ini bahkan tidak bergeming. Dia benar-benar meninju bajingan itu tanpa melihat ke arahnya. Tidak hanya mendaratkan pukulan, tetapi kekuatan murni di balik serangan itu begitu dahsyat sehingga si preman terpental menabrak si Van dengan keras. Dia mengambil waktu sejenak untuk berduka atas temannya yang gugur. Dia mendekap Potato ke dalam pelukannya yang hangat, berjanji dalam hati untuk membalaskan kematian mereka. Mengalihkan perhatian mematikannya kepada bajingan yang tersisa, dia menuntut para preman ini untuk menceritakan tepat di mana mereka membawa gadis itu, atau dia benar-benar memiliki pengalaman langsung dengan teknik penyiksaan paling menyakitkan yang dikenal manusia. Abigail berpindah ke gudang terbengkalai di mana mobil-mobil tadi memarkir tawanan terbaru mereka. Dia menarik tas dari kepala gadis itu dan menuntut penjelasan, tetapi sebelum dia sempat memproses apapun, dia menatap dengan ngeri ke arah selusin preman. Tiba-tiba, rasa takut menyelimuti dan dia mulai bertanya-tanya di mana dia berada. Gudang itu dipenuhi dengan mayat manusia yang dibuang, yang telah dibantai dan dijadikan bahan eksperimen. Salah satu pria menjambar rambutnya, menghinanya karena menjadi bocah yang berisik. Dia bertanya-tanya apakah dia bermulut besar karena dia memiliki banyak nyawa cadangan. Tapi hal baiknya adalah dia hanya peduli pada si pria kerangka itu. Pria itu menyalahkan Hiji karena membantu salah satu subjek tes mereka yang melarikan diri. Itulah sebabnya dia memperingatkannya untuk tidak memancing kemarahan mereka, atau dia akan dikubur 6 kaki di bawah tanah. Lagi pula, di gudang ini, orang mati tidak berarti apa-apa sama sekali. Jadi hidupnya tidak akan berarti. Tiba-tiba, sang bos mendapat telepon dari salah satu anak buahnya, dan dia menuntut untuk mengetahui situasi subjek tes mereka. Sang bos mengetahui seluruh cerita tentang bagaimana anjing-anjing itu mengorbankan nyawa mereka hanya untuk menyelamatkan kerangka setengah mati itu, dan bagaimana kerangka yang sama beregenerasi menjadi tubuh yang utuh. Sang bos tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini dan mencoba meminta informasi tentang anjing itu. Sementara itu, Hiji perlahan
mencoba menguraikan makna di balik tanggapan bos tersebut. Keputusan menjadi jelas saat bos diberitahu tentang pelarian si kerangka. Dia mulai membentak bawahan-bawahannya yang bodoh karena mengacaukan satu-satunya tugas yang mereka miliki. Sang bos membanting teleponnya karena frustrasi, mengancam akan menembak kepala mereka jika mereka tidak. Mereka kembali dengan subjek tes berharganya yang masih utuh. Melampiaskan frustrasinya kepada gadis itu, ia menuntut jawaban dari Hiji, memaksanya untuk bicara. Kemarahan pria ini menyaingi Gordon Ramsay saat melihat makanan mentah. Saat dia mengoceh, dia sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan pria ini. Sang bos mengira dia sengaja pura-pura bodoh dan memutuskan untuk mengeluarkan pisaunya, mengancam akan menusuk dirinya jika dia tidak bicara. Siswi sekolah yang ketakutan itu gemetar saat menyadari bahwa dia membuat kesalahan besar dengan mengancam nyawanya sendiri. Dia menangis, berpikir bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya. Tepat saat berandalan itu hendak membunuhnya, salah satu anak buahnya terlempar ke dalam gudang, menarik perhatian semua orang. Fokus beralih ke satu pria, tanpa senjata, hanya tangan kosong. Sang bos tidak mengerti siapa anak ini sementara protagonis emo kita melakukan pose emo klisenya. Mungkin tidak bisa melihat apapun karena rambut itu. Salah satu anak buah mencoba menghadapinya, menyebut anak itu pengemis, tapi Gio tidak bisa menoleransi penghinaan gila terhadap gayanya dan mencengkeram leher si bodoh. Dengan hanya cengkeraman tangannya, dia mampu meremukkan leher pria itu. Saat ini, dia sedang dalam kondisi haus darah, dengan dingin mengingatkan mereka bahwa karena inilah Potato dan anjing lainnya mati. Para idiot lainnya memutuskan untuk mengeroyok anak kita dengan gaya Jujutsu Kaisen. Pria pertama bahkan berhasil mendaratkan pukulan telak padanya, tapi itu tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Dio membalas dengan serangan balik yang telat, menghancurkan wajah pria itu dengan satu pukulan. Pria lain menyerangnya dari belakang, mencengkeram kerahnya, membiarkan temannya mulai memukuli wajah Dio dengan sikut. Tentu saja, pukulan-pukulan ini brutal, tapi tatapan dingin pria ini adalah satu-satunya hal yang perlu Anda ketahui tentang siapa yang memegang kendali. Mutan itu membalikkan pria itu, menunjukkan kekuatan mengerikan sementara yang lain menatap dengan kaget. Dio menegur serangga-serangga ini, mengetahui bahwa mereka semua disewa oleh Fasilitas Penelitian Hermes. Nama itu mengejutkan Hiji, dan membuatnya langsung menyadari bahwa anak ini sebenarnya adalah kerangka canggung yang sama. Wajah, sang bos memutuskan untuk mencengkeram rambutnya lagi, terkejut dengan kesadarannya sendiri. Mereka tidak bisa melacaknya selama ini karena perbedaan regenerasinya. Tapi sekarang setelah identitasnya jelas, Dio benar-benar ditembak. Dia mengeluarkan Glock no Jutsu gaya Amerikanya untuk membunuh anak abadi itu. Sang bos memberi isyarat kepada setiap anak buahnya untuk mengeluarkan semangat Amerika mereka. Dan dengan semangat itu, mereka yang menonton juga harus menekan tombol suka. Tembakan dilepaskan dari segala arah, menghancurkan tubuh Gio, menghujani seperti api neraka. Tujuan mereka adalah menembaknya sampai titik di mana regenerasinya tidak cukup dan dia akan lumpuh. Hujan tembakan itu tidak berhenti. Faktanya, Gio hanya menderita hukuman ekstrim dari setiap luka tembus. Dia bisa merasakan dagingnya sendiri terkoyak, tulang terputus dan hancur, paru-paru pecah, menyebabkan kesulitan bernapas dasar. Menyaksikan dia disiksa dan dicabik-cabik seperti itu membuat Hiji menangis saat dia memohon kepada para pria kejam ini untuk berhenti. Anak kita berakhir di tanah benar-benar kalah dari tembakan sebelumnya dengan darah bocor dari segala arah. Bagian tubuhnya benar-benar hilang karena berapa kali dia ditembak. Tapi bahkan saat dia mengeluarkan semua darah itu, Dio memutuskan untuk menggunakan salah satu kemampuannya untuk memanipulasi darah mayat dan menariknya masuk. Jantung mutannya berputar. Aktivasinya dan anak buah bos sudah menyadari ini juga. Manipulasi darah Gio memberinya teknik kutukan terbalik untuk menyembuhkan tubuhnya. Jika Anda tahu, dia punya penyembuhan tak terbatas, jadi sang bos memerintahkan para idiotnya untuk mulai menembak lagi sebelum dia menjadi terlalu kuat. Dio menderita tembakan fatal di kepala berkali-kali, merasakan sensasi menyakitkan yang sama seperti yang selalu dia rasakan. Setiap kali dia terkoyak, tubuhnya pulih berulang kali. Lingkaran rasa sakit, tapi yang mengejutkannya, rasa sakit itu berkurang sedikit demi sedikit setiap kalinya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 tahun pemusnahan dan penyiksaan yang dia hadapi di tangan laboratorium. Dia bahkan dibakar hidup-hidup, diremukkan oleh mesin pres hidrolik. Dio menderita setiap jenis eksperimen menyakitkan yang ada. Eksperimen-eksperimen itu menyakitinya jauh lebih tak terbatas, jadi dia membalas dengan pukulan kanan penghancur tulang, menghancurkan wajah pria pertama dengan pukulannya. Peluru tidak lagi memengaruhinya karena dia sudah terbiasa. Sebelum para orang bodoh lainnya bisa bereaksi, Dio sudah berada di depan wajah mereka, menghajar mereka seperti yang dilakukan Maki saat dia melenyapkan Flanzenin. Setelah mengirim satu orang menabrak Tong, dia menjatuhkan yang lain dan kemudian 3 orang lainnya sekaligus, berlari dengan kecepatan penuh. Setiap kali dia mengingat wajah polos Potato, dia menjadi John Wick dan membantai semua orang di jalannya. Anjing-anjing itu hanyalah anak-anak baginya dan mereka mati melindunginya. Sang bos, yang sekarang takut akan nyawanya sendiri, mengancam akan menembak gadis itu jika Gio mendekat. Tapi anak kita langsung melesat secepat kilat dan melayangkan pukulan berat ke mulutnya. Pukulan itu sangat menjijikan dan menghancurkan pemimpin itu ke dalam kontainer, menjatuhkannya. Bos yang sama masih hidup, tapi tidak untuk waktu yang lama saat dia mulai memohon belas kasihan di ambang kematiannya. Permainan berakhir karena Gio tidak akan memaafkan cara ini mengambil anjingnya. Dia menghantamkan wajah pria itu ke tanah, menghancurkan wajahnya dengan lebih banyak pukulan. Itu menjadi benar-benar mandi darah dengan anak kita melepaskan puluhan pukulan sampai pria itu berubah menjadi bubur bengkak. Dengan kemarahannya yang mereda, Dio berhenti. Tinjunya meneteskan darah saat setiap anggota di gudang telah dijatuhkan. Pertarungan berakhir, jadi dia berjalan ke arah Hiji, yang menggigil ketakutan kalau dia akan menyakitinya juga. Menjadi malaikat. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja setelah terluka begitu parah, tapi yang dia
lakukan hanyalah luluh dalam pelukannya, menangis karena kenyamanan karena dia masih hidup. Pria malang itu mengalami masa sulit dan merasa sangat bersalah karena anjing-anjing itu membuang nyawa mereka untuknya. Dia takut bahwa dia mungkin mengalami nasib yang sama, dan melihatnya hidup berarti segalanya baginya. Ini adalah adegan yang mengharukan saat Hiji menghiburnya dengan pelukan, menyatakan bahwa dia seharusnya menjadi orang yang berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa saat setelah kekacauan, petugas polisi datang untuk menangkap pelaku yang bertanggung jawab serta mengungkap situasi mayat di gudang. Vonis mereka adalah bahwa ada semacam konflik organisasi internal. Saat mereka berspekulasi, Dio dan gadisnya sedang memata-matai situasi. Kakak perempuan Hiji tidak berpikir itu ide yang baik bagi mereka untuk terlibat, terutama jika ada orang mutan, dan dia bahkan bersumpah untuk menangani situasi itu sendiri. Untuk saat ini, duo kita hanya perlu fokus untuk pergi. Gadis itu mulai menjadi gila, tapi Gio ada di sampingnya. Mereka membawa semua mayat geng anjing. Beristirahatlah dengan tenang untuk kawan-kawan yang gugur ini. Baduk, Siru, Tatenu, Choco, Bol, dan Maru. Siswi sekolah itu menyalahkan dirinya sendiri, percaya bahwa karena keterlibatannya mereka terluka. Dia tidak bisa membantu mereka atau merawat mereka. Yang dia lakukan hanyalah memberi mereka makan. Kontribusi kecilnya pasti terasa seperti segalanya bagi anjing-anjing ini, dan mereka mengorbankan seluruh hidup mereka untuk menyelamatkan mereka. Tapi Gio datang menggigit jarinya sendiri, menolak membiarkan Hiji memakan. Kesalahan itu mengungkapkan bahwa karena darah yang dia ambil dari merekalah yang menyebabkan mereka mati. Dia menoleh padanya bingung tentang apa yang akan dia lakukan, di mana Gio menjelaskan bahwa keahliannya adalah penyembuhan dengan penyerapan darah. Jadi, jika darahnya begitu istimewa, maka dia ingin mencoba berbagi dengan anjing-anjing itu untuk membangkitkan mereka juga. Luka dari jarinya mulai sembuh, jadi semua darahnya terserap kembali, tidak memberi kesempatan bagi anak kita untuk membantu anjing-anjing itu. Dia mencoba menggigit jarinya lagi, kali ini mengunyahnya begitu keras hingga darah memancar keluar lebih banyak. Hiji tidak tahan melihatnya menyiksa dirinya sendiri seperti itu dan memohon kepada si bodoh untuk berhenti karena anjing-anjing itu hanya akan merasa lebih buruk. Sayangnya, pria malang itu sudah berada di ujung tanduk. Dia sangat terpukul dengan fakta bahwa anjing-anjing itu akan membencinya. Kenyataannya, Hiji menekankan sebaliknya. Mereka sebenarnya sangat mencintainya. Anjing-anjing yang sama tidak mempercayai manusia biasa, tetapi mereka memiliki kasih sayang yang tulus untuk subjek tes yang mengerikan itu. Tentu saja, anak kita tidak tahu itu. Hiji menjelaskan bahwa masing-masing anjing ini sebelumnya disiksa, sehingga menghancurkan kepercayaan mereka pada manusia. Itu hanya satu hal lagi yang membuat kita merasa sedih. Tentangnya, mengapa seseorang memotong bawang, Gio tidak tahu mereka disiksa dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka selalu lembut. Tapi Hiji mengajarinya bahwa melukai dirinya sendiri hanya akan membuat si kecil semakin sedih. Dia bahkan bangga bahwa mereka memiliki begitu banyak kepercayaan padanya, membuktikan bahwa mereka merasa akrab dengan kondisinya. Gio yang sedih akhirnya menerima nasibnya ketika tiba-tiba seekor anak anjing lucu datang menghampiri dua itu. Itu sebenarnya anak Potato. Dan ya Tuhan, itu adalah bola bulu paling lucu di dunia. Makhluk kecil itu mendapati dirinya tertarik pada Gio sebelum menatapnya dengan rasa ingin tahu dan mengibas-ngibaskan ekornya. Alih-alih membencinya seperti yang diantisipasi Gio, anak anjing itu justru menunjukkan rasa sayang dan kasih sayang dengan menjilati tangannya. Bayi lucu ini akhirnya tidur tepat di samping kenyamanan Gio, mengonfirmasi bahwa semua anak anjing menyukainya. Dengan si kecil tertidur, Hiji bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan saat ini. Bukan berarti mereka bisa meninggalkan anak anjing yang baru lahir sendirian. Dia mempertimbangkan gagasan untuk membawanya pulang, tetapi kasus Gio masih menjadi masalah karena dia dianiaya oleh organisasi yang secara aktif memburunya. Hiji berlari untuk segera menelepon kakaknya, dan kemudian dia menjelaskan kepadanya tentang apa yang mereka lakukan. Anak kita benar-benar kehilangan arah tentang apa yang terjadi. Tapi di adegan berikutnya, kita tiba di tujuan kita berikutnya. Anak kita belum pernah melihat ruangan semewah dan sebesar ini sebelumnya. Faktanya, dia masih berpikir dia berjalan di atas kulit telur dan secara formal bertanya apakah dia harus masuk ke dalam. Hiji mengingatkannya bahwa ini adalah orang bodoh yang sama yang melindunginya, jadi dialah yang memiliki hutang. Kemudian ada fakta bahwa kakaknya ingin bertemu mutan jantung itu. Faktanya, kakak Hiji sedang menyelidiki kasus yang terhubung ke fasilitas Hermes. Pertama kali anak kita melirik ke cermin, dia benar-benar berteriak melihat pantulannya sendiri. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia menjadi lebih cantik dan akhirnya memiliki tubuh yang layak. Selama ini, dia berada di bawah kesan bahwa dia tidak sembuh sepenuhnya. Sejak dia masih kecil, wajahnya tidak pernah beregenerasi sepenuhnya, jadi dia tidak tahu. Bahkan di laboratorium, regenerasinya lambat, dan setiap kali dia beregenerasi adalah saat yang sama dia dijadikan subjek eksperimen. Ini pertama kalinya dia benar-benar mengalami penampilan aslinya, dan semakin Hiji mendengarkan ceritanya, semakin dia menyadari cerita pria itu sudah kacau. Tapi lebih dari itu, ada hal lain yang mengganggunya akhir-akhir ini. Dia penasaran ingin tahu apa yang harus dia panggil sekarang karena dia sudah beregenerasi dan tidak terlihat begitu tua. Menebak usianya sendiri, Gio lupa sudah berapa lama. Anak itu masuk laboratorium pada usia 7 tahun, dan dia mengikuti tes tahunan 7 kali. Kemudian dia gagal 3 musim penuh. Artinya dia saat ini berusia sekitar
17 tahun yang membuat Hiji menyemburkan minumannya. Dia bahkan tidak percaya bahwa pria itu seumuran dengannya. Dan selama ini, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia memperlakukannya seperti senior. Pokye Gyo tersipu dan mengungkapkan bahwa dia hanya suka dilihat dan tidak terlalu peduli sama sekali. Melihat sisi dirinya ini, dia benar-benar merasa dia menggemaskan dan memintanya untuk berbicara dengan bahasa santai. Ini waktu makan malam, jadi dia memintanya untuk mandi. Segera, anak anjing itu makan dengan lahap dan begitu juga anak kita. Makanannya lezat meskipun sederhana. Hiji bahkan menjelaskan bahwa dia koki yang buruk, tapi dia senang dia menyukai semua yang dia sajikan. Gyo sangat gembira karena dia bisa makan makanan premium setelah bertahun-tahun diperbudak. Sementara Hiji meminta maaf atas nama kakaknya, yang rupanya tidak bisa pulang hari ini karena pekerjaan. Makan malam berakhir dengan semua makanan habis. Dia memintanya untuk tidur di sofa malam ini. Gyo bahkan tidak memperlakukannya sebagai penghinaan dan lebih suka tidur di lantai. Tetapi dia mendesaknya untuk menggunakan selimut dan melakukan apapun yang dia inginkan. Hiji pergi keluar, menekankan bahwa dia punya pekerjaan rumah untuk diselesaikan di kamarnya. Jadi dia harus tidur duluan. Lampu dimatikan, meninggalkan anak kita sendirian saat dia memperhatikan bayangannya di TV modern. Dia menemukan bunga di mana-mana di rumah, tidak seperti lingkungan dingin laboratorium. Dan kemudian ada sofa yang sangat empuk yang dia duduki. Anak anjing itu menggali makanannya sebelum akhirnya muntah. Panik, anak kita datang menyelamatkannya saat bayi itu muntah. Itu mengeluarkan sendawa sebelum melanjutkan sesi makannya lagi, yang membuat anak kita bingung. Semua itu hanya ketakutan besar dari bola bulu ini yang mungkin bahkan tidak tahu bahwa dia ada. Gyo senang tidak ada yang serius dan akhirnya tidur di sofa, menemukan kesenangan ekstrim dalam tekstur yang lembut. Untuk membuat segalanya lebih manis, anak anjing kecilnya tidur bersamanya juga. Pada titik ini, Gyo bertanya-tanya apa yang harus dia namai si kecil. Karena ini adalah anak Potato, dia muncul dengan beberapa nama seperti Potato Everie dan memutuskan untuk memanggilnya Fritter. Dia menyaksikan si kecil menghilang ke dalam tidur, mengalami kebahagiaan dan kesenangan sejati. Hari ini dia makan enak, mandi yang layak, dan akhirnya tidur yang nyenyak. Saya tidak tahu tentang kalian, tapi karakter ini mengingatkan saya pada Denji. Namun terlepas dari semua hal itu, Gyo sadar akan kenyataan dingin bahwa semua yang telah diberikan kepadanya dapat diambil kembali. Dia mengingat kenangan mengerikan di laboratorium, bagaimana subjek tes semuanya melarikan diri sementara unit fasilitas dimobilisasi untuk menetralkan mereka. Satu ledakan tiba-tiba mengirim subjek terbang, menghancurkan puing-puing pada sebagian besar dari mereka. Ini menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka tidak bisa melarikan diri. Sementara Master Chief di sini mengeluarkan penyembur api besarnya dan menyerang mereka. Yang mengejutkan unit, satu gadis memanifestasikan kekuatan esnya untuk melindungi semua orang, mendesak Gyo untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Pada saat itu, seorang anak yang disuntik dengan sel Hashirama Senju mengaktifkan jutsu gaya kayu dan membebaskan anak kita. Gadis itu memberitahu Gyo untuk mengambil tangannya dan menuntunnya menuju pintu keluar. Dia merasa dipandu dan akhirnya melarikan diri dari laboratorium berbahaya itu. Semua itu tidak menghasilkan apa-apa karena mereka akhirnya berpisah. Dan sementara dia mengalami kenyamanan, teman-temannya dalam bahaya. Inilah alasan Gyo tidak ingin masa lalunya terulang. Dia menolak membiarkan bagian ini disiksa atau diancam. Siapapun yang menghalangi jalannya akan menemui ajal mereka, terlepas dari siapa mereka. Keesokan harinya, kita mendapati anak kita berlari demi nyawanya untuk menyelamatkan si tua bodoh Fritter yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Gyo berbicara sangat tajam, tetapi saat anak anjingnya menghilang, dia berubah menjadi cengeng. Mari kembali beberapa saat. Hiji pergi ke sekolah dan ingin dia menjaga rumah sampai kakak datang. Dia pergi sementara dia dibiarkan bertanya-tanya seperti apa kehidupan sekolah itu. Fritter cemas dan mencakar pintu karena suatu alasan. Keduanya bingung apakah itu terluka atau hanya bosan. Disinilah saat anak kita memutuskan untuk memiliki ide bagus untuk mengajak anak anjing itu jalan-jalan, tetapi Hiji berpikir itu berisiko baginya. Pria itu bersantai dengan wajah barunya dan tidak punya apapun untuk ditakuti. Sementara si gadis merasa oke dengan alasannya, dia mendesaknya untuk menggunakan tali jika dia akan membawa anak anjing itu keluar dan bahkan berbagi ke atasan di rumah untuk akses mudah. Beberapa saat kemudian, pria itu berada di luar sana berjuang demi nyawanya, mencoba menjinakkan anak anjing itu dengan tali. French Avery kecil yang nakal itu merasa dibatasi dan ingin melepasnya. Itu sangat kesal, yang membuat Gyo bertanya-tanya apakah dia membungkusnya terlalu erat. Pria itu memiliki ingatan traumatis tentang saat dia secara pribadi dibatasi di kursi listrik, disengat dan dibakar tanpa henti. Tapi ini adalah jalan teraman untuk memastikan French Avery kecil itu tidak keluar menyerang kaki orang lain. Sementara pria ini mencoba berdamai dengan tindakannya, pria itu tiba-tiba menyadari Fritter sudah hilang. Realitas hancur karena anak anjing kecil yang cerdas itu sudah membebaskan diri dan melarikan diri. Dan itu membawa kita ke saat ini di mana pria ini berlari demi nyawanya dengan air mata tumpah dari setiap lubang. Dia berlari melalui jalan-jalan mencari jawaban di setiap tempat sampah atau bahkan di bawah tanah. Meskipun pencariannya, Gyo hanya tidak bisa menemukan jawaban, tidak tahu kemana dia harus mencari. Dia cemas dengan kondisi si kecil dan sudah memiliki pemikiran buruk tentang si kecil yang terjebak dalam kecelakaan atau situasi kacau lainnya. Reaksi pria itu sangat normal. Gyo baru saja berjanji untuk melindunginya dan dia sudah kehilangan anak anjing itu keesokan harinya. Pada titik itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menemukan dirinya di sekolah dan tepat di depan adalah si bodoh, anak anjing kecil yang membersihkan dirinya sendiri. Bergegas, Gyo menyadari bahwa anak anjing itu pasti menggunakan aroma Hiji untuk melacaknya. Tapi sementara keduanya memiliki momen, guru olahraga
memperhatikan anak itu berlari dengan kecepatan tinggi. Gio bahkan tidak peduli dan menyerbu pekarangan sekolah, tempat yang sama di mana pertandingan sepak bola sedang dimainkan. Dia bersembunyi di balik pohon, merenungkan kehidupan sekolah yang menghibur. Bahkan mendengar percakapan sekelompok siswa yang berbicara tentang mutan jantung, sudah ada di berita bahwa fasilitas tersebut bersedia membayar 1 miliar won untuk pemulihan mutan tertentu. Menyaksikan orang-orang ini hanya peduli tentang uang dan memperlakukan mutan jantung sebagai orang luar sudah cukup bagi Gio untuk memahami perspektif orang normal. Dia menyadari bahwa dia dalam bahaya berada di sekitar orang-orang ini dan mencari Fritter, menemukannya di belakang. Beberapa gadis wannabe TikToker sedang membuat tren dan bertingkah seolah-olah mereka adalah terburuk di planet ini. Tiba-tiba, jahat yang sebenarnya juga dikenal sebagai Franz Xavier setengah matang, berjalan ke klub dan mencuri perhatian mereka. Mereka tergila-gila padanya dan mengambil gambar untuk memamerkan anak anjing itu. Ketika tiba-tiba, sosok muram anak kita masuk ke bingkai, menakuti mereka setengah mati. Gadis-gadis itu mengira dia menyeramkan, menyebutnya mesum, sementara Gio tidak tahu harus berbuat apa. Dia meminta maaf dengan wajah bingung, mendapatkan kasih sayang dari gadis-gadis itu. Mereka mengasumsikan bahwa dia mungkin semacam mahasiswa baru karena pakaiannya, bahkan siswa pindahan, tapi dia meminta maaf karena mengganggu rekaman. Lucunya, gadis-gadis itu bahkan menawarinya untuk bergabung dengan mereka, tapi dia menolak itu. Gadis jahat di antara mereka meminta Instagramnya. Ini pertama kalinya Minjong membuat pendekatan pada seorang pria, jadi ini mengejutkan. Gadis yang sama ini memiliki 100.000 pengikut, jadi dia adalah influencer bona fide. Minjong sebenarnya ingin menggunakan pria ini sebagai umpan keterlibatan karena dia lucu, dan dia pikir dia begitu tinggi dan perkasa sehingga tidak ada yang akan pernah menolaknya. Kecuali Gio menolaknya, menyatakan bahwa dia tidak tertarik, menghancurkan ego jalang itu dalam hitungan detik. Dia menundukkan kepalanya dalam permintaan maaf sementara Minjong dan teman-temannya memproses kejutan karena dia ditolak. Dan saya katakan, gadis ini akan meledak. Pria itu hanya mengambil anjingnya, mengabaikan ocehannya, dan hanya peduli tentang keselamatan Fritter. Pada saat itu, seorang pang berambut merah datang, mempertanyakan dari mana pria baru ini berasal. Teu naksir Minjong, dan teman-temannya semua berpikir bahwa anak pemalu ini sengaja menggunakan anak anjingnya untuk berbicara dengannya. Dia kesal, tidak bisa menerima bahwa seseorang memangsa makanannya. Jadi, Teu mengambil bola dan memutuskan untuk membantingnya dengan kecepatan penuh untuk memberinya pelajaran. Bola melakukan kontak dan meluncur lurus ke arah anak kita yang bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Gio dengan santai meliriknya tanpa bergerak. Jadi, bola itu benar-benar menghantam wajahnya dengan hantaman penuh, menembak kembali ke atas. Gadis-gadis itu melihat untuk memeriksa keadaannya, menyadari bahwa wajah Gio berdarah di mana-mana. Bersikap polos dan lucu, Teu berpura-pura bahwa itu semua hanya kecelakaan sementara Minjong memarahinya karena hampir mengenainya dengan itu. Apa yang benar-benar membuat anak kita marah bukan fakta bahwa dia dihantam di wajah, tetapi bahwa anak anjingnya di sini hampir terluka. Anak anjing yang sama terlihat seperti akan melahap Leviathan sekarang. Teu tertawa. Si mulut besar mencoba meremehkan anak kita, tetapi tiba-tiba menyadari naksirnya sedang menonton. Jadi, dia secara diplomatis menangani situasi dengan sok, berpura-pura peduli dengan kondisi Gio. Anak kita hanya membiarkan pria ini pergi dengan peringatan karena dia mengancam keselamatan hewan peliharaan. Tapi karena Teu meminta maaf, dia oke dengan semuanya dan berjalan pergi. Teu bisa saja membiarkan situasi ini berlalu dengan bagaimana itu diselesaikan. Tapi pria ini punya masalah karena suatu alasan. Sementara itu, anak kita hanya senang dia tidak kehilangan anak anjing kesayangannya dalam prosesnya. Dan berkat petualangan hari ini, dia bahkan bisa melihat seperti apa sekolah itu. Kesan satu-satunya tentang itu adalah bahwa lingkungannya terlihat menyenangkan. Dan dia bertanya-tanya apakah dia juga bisa mendaftar dan mencari teman di sini. Pada titik itu, Teu datang, menyerbu ruang Gio dan bersikap seolah dia di sini untuk permintaan maaf lainnya. Untuk menebusnya, Pang itu menawarkan untuk mentraktir anak kita dengan roti, yang merupakan tawaran aneh bagi Gio. Ia memikirkan beberapa solusi manis. Pria itu sangat naif dan bersemangat sehingga dia benar-benar setuju dengan tawaran itu. Sementara Teu bahkan setuju untuk membelikan anak anjing itu makanan juga. Tapi detik mereka berbelok ke sudut, ini mengepung Gio seperti sekarang dia memiliki anak itu di tempat yang dia inginkan bersama semua anak buahnya yang semuanya mengolok-oloknya karena dianggap bodoh. Ada belasan dari mereka di sini, dan rencana mereka adalah membuat anak itu berpesta dengan tinju sungguhan. Teu tertawa bersama teman-teman pengganggunya saat mereka menyebut Gio lemah, mengejeknya karena begitu baik dan bodoh. Kemudian dia menoleh ke Gio secara langsung, bertanya mengapa dia bertingkah bodoh dan pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pahlawan kita benar-benar bingung dan bertanya apa yang dibicarakan Teu. Bahkan, dia bersikeras dia tidak berakting dimanapun atau melakukan pertunjukan apapun karena anak itu benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan salah. Itulah saat Taigu akhirnya sampai pada intinya. Dia menuntut untuk mengetahui mengapa pahlawan kita telah memukul naksirnya, Minjong. Suaranya menjadi lebih keras dan dia melangkah lebih dekat, mengancamnya, berkata, Dio terlihat seperti tipe pria yang akan menangis dan merangkak, pergi setelah hanya satu pukulan. Dia mencibir dan bertanya dari mana keberanian palsu yang tiba-tiba ini berasal karena saat ini dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kemudian ancaman terus datang saat Gio mendengarkan tentang bagaimana Teu akan mengacaukannya. Dia bersumpah, tapi Gio adalah lambang pria santai saat dia hanya berdiri. Sementara itu, sisa pengganggu bertingkah seperti gangster wannabe, mengelilingi tempat kejadian dan menertawakan seluruh pertukaran. Mereka memberitahu Taigu untuk tidak terlalu serius pada anak baru itu karena dia cukup kurus sehingga satu tendangan kuat bisa membuatnya masuk rumah sakit. Mereka bahkan menyeret anjing pahlawan kita ke dalam ejekan, bercanda bahwa membawa anjing ke sekolah pasti semacam trik kuno untuk mengesankan gadis-gadis, menyebutnya aneh dan sangat seringe. Tetap saja, tidak
tidak ada yang menenangkan Teu. Jika ada, itu memupuk amarahnya. Ia terus memaki pahlawan kita, menekannya dengan berbagai tuduhan bertubi-tubi. Gio, yang perlahan menyadari betapa bodohnya ia, menepuk dahinya sendiri karena tidak percaya. Ia tadinya benar-benar mengira Teu memanggilnya untuk sekadar nongkrong. Ia sempat percaya, meski hanya sesaat dan naif, bahwa ajakan itu tulus. Padahal, itu hanyalah jebakan untuk perkelahian yang tak ada gunanya. Meski begitu, pahlawan kita tahu, lebih baik daripada Tigu dan segala keberanian sob jagoan anak kota logam itu. Ia menolak untuk terpancing. Sembari berusaha menjaga ketenangan, ia berkata pada Teu bahwa jika kehadirannya membuatnya begitu tidak nyaman, maka ia akan pergi. Ia tidak siap untuk konfrontasi semacam ini, dan ia menolak untuk mengikuti skenario perkelahian maco yang coba dirancang oleh Taigu. Tepat saat Gio hendak melangkah pergi, salah satu pengganggu melangkah di depannya dan menghalangi jalannya, mencibir karena Gio punya nyali untuk pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Kali ini, bagaimanapun, suara Gio terdengar tegas. Ia menyuruh anak itu menyingkir karena ia menakuti anak anjing kesayangannya, Fritter. Bahkan si kecil Fritter pun tampak marah. Karena kesal, si pengganggu mengangkat tangannya dan mencoba menampar wajah pahlawan kita. Menyebut Fritter anjing kampung seperti halnya Gio, hanya karena anak anjing malah itu berani menggonggong padanya. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh, pahlawan kita bergerak. Dalam detik berikutnya, kepalan tangannya mendarat dengan telak di wajah si pengganggu, membuatnya terpelanting ke belakang seperti bola bisbol yang dipukul keluar lapangan. Ia mendarat keras di tanah, tersungkur dan tertegun. Sesaat, semua orang hanya terpaku. Mereka bingung, hampir tersinggung dengan apa yang mereka lihat. Mengapa sosok yang mereka anggap kuat itu terkapar di lantai sambil menyerang kesakitan? Kemudian, kesadaran menghantam mereka semua sekaligus bahwa anak kurus ini benar-benar mengayunkan lengannya dan berani memukul teman mereka hingga terpental. Karena marah, mereka menyerbu Gio. Namun yang tidak mereka pahami adalah Gio bukanlah haus darah, tetapi ia tidak akan pernah berhenti membela diri. Sesuatu yang ganas menyala di dalam dirinya, dan dalam hitungan detik, ia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia melancarkan pukulan demi pukulan, dan secara harfiah terjadi hujan manusia di gang tersebut. Dan di tengah semua itu, Fritter tetap aman di dalam dekapan pahlawan kita, terlindungi dan tampak tenang. Akhirnya, pahlawan kita berdiri di depan Teu. Tepat saat ia hendak menghantam wajahnya, ia mengalihkan pukulannya di detik terakhir dan menghantam dinding di sampingnya. Benturan itu membuat dinding retak dengan suara keras. Pahlawan kita menurunkan kepala tangannya dan dengan rendah hati memberitahu Teu bahwa ia sudah meminta mereka berhenti karena mereka membuat anak anjingnya takut. Pemandangan dinding yang retak itu sudah cukup. Para pengganggu yang tersisa memucat dan mulai mundur sebelum berbalik dan lari. Bahkan, Taigu yang perkasa, yang beberapa menit lalu mengamuk, kini berdiri mematung. Jika dinding bisa retak seperti itu, maka jika pukulan Gio mengenainya, kepalanya pasti sudah hancur seperti permen. Kesadaran menghantamnya keras bahwa ia telah berurusan dengan orang yang salah. Air mata bercampur ingus saat ia tiba-tiba membungkuk di depan pahlawan kita, meminta maaf berulang kali. Dalam keputusasaan, ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto anak anjingnya sendiri kepada Gio. Ia bersikeras bahwa ia tidak akan menyakiti anjing itu, bahwa ia juga seorang pemilik anjing dan tidak akan pernah menyakiti hewan kecil yang berharga. Ia menggeser foto-foto di ponselnya, mencoba menunjukkan betapa lucu anak anjingnya. Menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan belas kasihan, pahlawan kita, yang naif seperti anak 7 tahun, melihat foto-foto itu dan berpikir anjing tersebut benar-benar menggemaskan. Karena Teu juga pemilik anjing, mungkin ia tidak sepenuhnya jahat. Gio tidak berkata apa-apa. Namun, kesadaran lain mulai muncul. Ia telah menggunakan kekuatannya lebih dari yang ia niatkan, dan sekarang ia tiba-tiba merasa sangat lapar. Ia belum makan apapun hari ini dan kekosongan itu mulai mengganggunya. Teu, yang tidak bisa memahami perubahan ini, menganggap Gio berpura-pura. Memaafkan mereka hanya untuk mendapatkan makanan dari situasi tersebut. Sementara itu, Kiji duduk di ruang kelasnya, belajar dengan tenang, sama sekali tidak menyadari bahwa teman barunya sedang membuat kekacauan di seluruh area sekolah. Untuk saat ini, itu bukan urusannya. Di kafetaria, Teu dengan tergesa-gesa membawa pahlawan kita masuk dan membelikannya setumpuk camilan. Saat Gio melihat makanan itu, air liurnya mulai menetes. Bahkan si kecil Fritter ikut bersemangat melihat begitu banyak camilan. Teu memperhatikan pahlawan kita dan Fritter melahap makanan itu, menganggap pahlawan kita gila. Gila karena kuat, tapi bertingkah seperti pecundang total. Ia bergumam tidak heran ia tidak tahan dengan pria seperti dia. Baru saja, dengan satu pukulan, Gio benar-benar mengirim seseorang terbang. Teu bertanya-tanya apakah pahlawan kita adalah seorang petinju atau atlet. Namun bahkan jika ia, meretakan dinding seperti itu mustahil. Ia belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidupnya. Yakin ia butuh bala bantuan, ia mengambil ponselnya dan menelepon kakaknya, Yan Chil, seorang gangster berusia 20 tahun yang sedang bermain poker dengan teman-temannya. Ia meminta bantuan, menjelaskan bahwa ia dalam masalah besar karena dipukuli oleh orang asing. Yang Chil tidak senang harus membantu Teu memukuli orang asing, tetapi Teu berargumen bahwa Gio sangat kuat dan memohon agar kakaknya menyelamatkan mukanya kali ini saja. Anggota geng lain bertanya siapa yang ia bicarakan, dan Yang Chil mengejek Teu, tetapi karena mereka bosan, mereka setuju untuk membantu. Yang Chil memberitahunya bahwa ia akan mampir nanti dan Teu harus membawa pahlawan kita kepada mereka.
kita. Teu mengakhiri panggilan itu sambil menyeringai, mengira ia mendengar bahwa Gio sekarang sudah mati. Namun di saat berikutnya, pahlawan kita datang kepadanya dan menawarkan sebagian makanannya, mengatakan ia merasa kesepian makan sendiri dan ingin berbagi. Teu menolak, mengatakan ia membawa semua itu untuk Gio, bahkan menawarkan lebih banyak makanan. Gio kemudian membaginya dengan Fritter, membuat Teu berpikir, bagaimana pecundang ini bisa begitu kuat? Ia memperhatikan tangan pahlawan kita dan menyadari bahwa ketika ia memukul dinding, pergelangan tangannya sempat cedera, tapi sekarang sudah benar-benar normal. Ia mulai menghubungkan titik-titik kejadian, teringat video daring tentang mutan jantung yang hadir dalam segala bentuk dan ukuran, yang jumlahnya kurang dari 0,001% populasi, tetapi sangat kuat di kehidupan nyata. Secara sembunyi-sembunyi, Teu langsung bertanya pada Gio apakah ia seorang mutan jantung. Pahlawan kita menyemburkan makanan, mencoba menyangkalnya, tetapi ia sangat buruk dalam berbohong. Sangat kentara, Teu menjadi pucat. Ia belum pernah bertemu mutan jantung sebelumnya, dan pahlawan kita tampak seperti orang normal. Khawatir betapa berbahayanya Gio, Teu menelepon Yan Chil lagi. Ketika ia memberitahu bahwa Gio adalah mutan jantung, ia tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Semua orang menjadi waspada. Teu berbisik dengan tenang di telepon bahwa itu berbahaya dan mereka harus membatalkan pertemuan. Tetapi Yan Chil menolak, mengatakan itu adalah kesempatan yang lebih baik dan mereka akan menangani pahlawan kita dengan benar. Teu setuju, tetapi pahlawan kita menyela, mengatakan ia sudah selesai makan dan Teu sebaiknya pulang saja. Teu mencoba berargumen bahwa karena jam istirahat makan siang masih lama, mereka harus melakukan sesuatu, bolos kelas, dan nongkrong. Ia membawa Gio ke arena bermain, arcade. Melihat permainan dan lantai yang berkilauan, Gio tidak bisa membendung kegembiraannya. Bahkan Teu bingung. Ini pertama kalinya Gio ke arcade, dan ia dengan malu-malu mengakui tidak pernah tahu tempat seperti ini ada. Segalanya membuatnya kagum. Bahkan mesin capit sederhana terlihat seperti keajaiban dunia ketujuh. Gio menyadari bahwa mesin itu memiliki boneka Labubu yang sama dengan yang ia lihat di tas tangan Hiji sebelumnya. Teu bingung. Jika Gio bahkan tidak tahu tentang Labubu, apa yang selama ini ia lakukan? Teu menawarkan untuk memasukkan uang agar pahlawan kita bisa mencoba, tetapi pahlawan kita payah dalam permainan capit. Jadi Teu yang maju dan memenangkan boneka Labubu itu. Gio sangat gembira. Sekarang ia memiliki boneka yang sama dengan Hiai. Apa yang tidak ia sadari adalah Taigu secara halus bekerja di belakangnya, membuatnya sibuk sampai para gangster tiba. Teu menyarankan mereka masuk ke ruang karaoke. Ia memberitahu pahlawan kita untuk memilih lagu dan bernyanyi. Gio mengatakan ia tidak tahu lagu apapun, tetapi Teu bersikeras pasti ada sesuatu yang ia tahu. Gio mulai menyanyikan satu-satunya lagu yang ia tahu, lagu anak-anak, tetapi dengan semangat yang sangat menggemaskan. Teu tidak percaya seorang pria dewasa menyanyikan lagu anak-anak dan bertanya-tanya apakah pahlawan kita sedang berakting. Gio menjelaskan itu benar-benar satu-satunya lagu yang ia tahu, diajarkan oleh ibunya sebelum mereka dipisahkan saat ia berusia 7 tahun. Sejak saat itu, ia tidak hidup normal dan tidak tahu budaya pop. Teu merasa sedih mendengar ini, menyadari Gio tidak bisa menjalani kehidupan normal dan mencurigai sesuatu yang lebih dalam terjadi. Ia menjadi emosional dan menawarkan uang, mengatakan bahwa karena pahlawan kita tidak bisa menjalani kehidupan normal, ia akan mengajarinya cara hidup seperti remaja. Mereka mencoba berbagai permainan, bermain drum, video game, bahkan menari. Seperti yang diharapkan, pahlawan kita payah dalam segala hal. Setelah beberapa lama, mereka meninggalkan arcade. Taigu terengahnya karena terlalu banyak bersenang-senang. Ia memeriksa ponselnya dan melihat panggilan dari kakaknya, Yan Chil, menyadari waktu telah berlalu dan ia melupakan tugas yang diberikan kepadanya. Ia melihat foto-foto di kotak foto bersama Gio dan Fritter, berpikir ia bodoh karena mengambil foto dengan musuh. Tapi kepolosan Gio mengubah sesuatu di hatinya. Ia pergi ke gang sendirian, tidak membawa pahlawan kita seperti yang dijanjikan. Ia meminta maaf kepada Yan Chil, mengatakan ia salah sangka dan pahlawan kita sebenarnya bukan mutan. Para gangster kesal, mengatakan ia membuang-buang waktu mereka. Namun Taigu bersikeras. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu tindakannya bukan hanya demi anjing itu, tetapi karena Gio dan kepribadiannya. Ia pernah bertanya pada Gio apakah anjing itu satu-satunya keluarganya, dan ia menyadari memang demikian. Taigu merasa kasihan, tapi memahami bahwa anak anjingnya sendiri adalah hidupnya, dan ia akan melakukan apa saja untuknya. Ia mengaku bahwa tadi ketika teman-temannya mencoba mengganggu Fritter, ia juga hampir marah. Ini bukan hanya tentang anak anjing, ini tentang pahlawan kita dan hubungannya dengan anjingnya. Saat Taigu berdiri di sana, sebuah kepalan tangan terbang ke wajahnya, menjatuhkannya ke tanah. Tiba-tiba, Yongchil mengangkatnya dari kepala, menanyakan keberadaan mutan itu, dan kali ini, Yongchil tidak terlihat seperti kakak Teu. Yongchil bertanya pada Teu apakah ia pikir ia sedang bercanda, tetapi yang bisa dipikirkan Teu hanyalah kenangan berharga yang baru saja ia buat dengan Gio. Yongchil terus memaki, mengatakan bahwa semua orang telah berkumpul di sana untuk menangkap mutan dan mereka tidak akan pergi sampai mereka mendapatkan mutan dalam tahanan. Ia memberitahu Taigu untuk mulai bicara jika ingin menyelamatkan harga diri. Taigu bersikeras, menegaskan itu benar-benar kesalahpahaman. Ia menjelaskan bahwa ia menghabiskan sepanjang hari dengan pahlawan kita dan jika Gio benar-benar mutan jantung, ia pasti sudah merasakan sesuatu yang aneh, tetapi tidak ada apa-apa sama sekali. Pahlawan kita hanyalah pecundang yang bahkan tidak bisa mencetak skor bagus di arcade dan kehabisan napas saat bermain sepak bola. Teu mencoba tersenyum sebagai
sebagai gestur ramah, mengakui ia keliru, membuang-buang waktu Yanqil, tetapi Yanqil tidak senang. Yanqil kemudian memeluk Taigu, meminta maaf dan bertanya apakah ia kesal karena ia membentak dan memukulnya. Sebelum Taigu bisa menjawab, ia menunjukkan bahwa itu tertulis di seluruh wajahnya bahwa ia berbohong dan menuntut untuk tahu mengapa ia mengubah ceritanya di menit terakhir. Ia melanjutkan, mengatakan bahwa mutan itu tidak seperti yang dipikirkan Teu. Mereka tidak terlihat menakutkan, tapi mereka tidak seperti manusia. Mereka berbahaya, mampu membuat dunia menjadi tempat yang sangat berbahaya. Teu sebaiknya mengungkapkan kebenaran agar mereka semua bisa pergi. Yanqil bahkan berargumen bahwa jika Taigu khawatir tentang mereka dan mereka bisa kalah di tangan mutan, maka ia seharusnya tidak bertindak sembrono. Teu menolak lagi seperti orang bebal yang keras kepala. Sebelum ia bisa mengatakan hal lain, Yanqil mengatakan bahwa $500 adalah hadiah untuk menyerahkan mutan kepada bos yang menurutnya cukup murah hati. Yanqil menjelaskan bahwa jika Taigu menyerahkan mutan itu, ia juga akan mendapatkan hadiahnya. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan perantara yang menangani mutan jantung dan bahwa itu akan diselesaikan tanpa meninggalkan jejak. Taigu menyadari ini adalah perdagangan manusia. Baru-baru ini, penculik telah menargetkan mutan jantung di seluruh negeri dan rumor mengklaim bahwa fasilitas penelitian pemerintah membeli mereka dengan uang. Ia mengira itu hanya gosip, tetapi sekarang ia melihatnya dengan matanya sendiri. Ia tidak bisa membiarkannya terjadi, jadi ia meminta maaf lagi. Bersikeras Gio hanyalah pria biasa. Sebelum ia bisa selesai, yang menendangnya membuatnya terbang. Pukulan itu melukai paru-parunya, membuatnya sulit bernapas. Yanqil mulai memukulinya dengan kakinya, menginjak kepalanya berulang kali, menghancurkannya, memaksanya untuk bicara. Kaki Taigu menjadi kaku dan rasa sakit membawanya ke dalam kilas balik. Beberapa waktu lalu, Taigu dipukuli oleh para pengganggu seperti ini sampai suara keras berteriak agar mereka berhenti. Itu adalah Yanqil dengan teman-temannya. Saat itu, mereka bukan gangster dan mereka menghentikan Teu dari dipukuli sampai mati. Teu, yang masih kecil, senang diselamatkan, tetapi merasa terhina. Yanqil menghiburnya, mengatakan mereka di game yang sama, dan ia akan melindungi Teu dari dipukuli oleh orang-orang ini. Saat itu, Yanqil tampak setia, cukup keren, dan bukan tipe petarung. Jadi Teu ingin menjadi seperti dia, tapi sekarang mentor dan teman-temannya sendiri memukulnya. Berulang kali sampai ia babak belur di tanah. Yanqil tetap bersikeras, mengklaim Teu berbohong di depan wajah mereka. Ia berkomentar bahwa Teu memiliki loyalitas yang sebenarnya cukup hebat, tetapi salah tempat. Seharusnya loyalitas itu milik dia. Ia memperingatkan bahwa jika Taigu berpikir untuk menjual mutan itu kepada perantara lain, ia mungkin paling banyak mendapat 200 atau 300, tetapi ia akan langsung dalam bahaya. Ia memberi sinyal kepada gangster-gangsternya untuk membawa rantai, melilitkannya di tangannya, dan mengatakan ia akan menunjukkan pada Taigu cara hidup sebagai seorang gangster. Kali ini, Taigu tidak menahan diri, mengatakan mereka benar-benar tidak keren. Yanqil hampir berhenti bernapas, terkejut. Bahkan Taigu bingung mengapa ia memancing amarah Yanqil. Yanqil yang marah bersiap untuk menyerang saat Teu mencoba meminta maaf berulang kali, bersikeras ia salah bicara. Namun, saat Yanqil hendak memukulnya, sebuah tangan yang kuat menghentikannya. Itu pahlawan kita. Ia mengatakan bahwa jika Yanqil memukul seseorang dengan rantai melilit di tangannya, itu akan menyebabkan cedera parah. Semua orang bingung karena beraninya anak aneh ini menghentikan bos mereka. Bahkan Teu terpana, bertanya-tanya bagaimana pahlawan kita bisa tahu di mana mereka berada. Dio berjongkok, mengatakan bahwa ia datang mencari Teu karena ia terlalu lama untuk sampai. Taigu mencoba memperingatkannya untuk lari dan mengakui bahwa dialah yang memanggil mereka untuk memukulinya. Bahkan memberitahu mereka bahwa pahlawan kita adalah mutan jantung. Gio bingung dan bertanya mengapa ia melakukan itu. Teu menjawab bahwa ia hanya kesal karena Gio memukulnya, bahwa ia ingin balas dendam, dan ia meminta maaf, tetapi pahlawan kita tidak peduli tentang itu. Gio bertanya mengapa ia membiarkan mereka memukulnya dengan rantai. Semua orang bingung ketika seseorang mengayunkan tongkat bisbol ke arah Gio, membuatnya marah. Dalam detik berikutnya, semua preman mulai memukulinya dengan tongkat mereka sementara Fritter menggonggong dan Taigu mencoba melindungi pahlawan kita. Salah satu pria berjongkok, bertanya bagaimana ia bisa mengganggu mereka. Namun dalam detik berikutnya, Taigu menyerap semua darah dan memukul preman itu, mengirimnya terbang. Semua orang melihat saat Gio bangkit dari kehancuran, dan Yanqil memerintahkan semua anggota gengnya untuk menyerang. Pahlawan kita tidak kenal lelah, memukul wajah, dada, kaki, dan selangkangan mereka, bahkan menerima beberapa pukulan dan memukul balik 10.000 kali lebih kuat. Semua orang bingung, bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjadi manusia karena cara ia bertarung. Yanqil mengambil tindakan sendiri dan bergegas untuk menikamnya, mengejeknya karena ditikam di jantung. Ia berbisik saat ia terus-menerus menikam, berharap Gio mati, tetapi Gio menangkap belati itu dengan tangannya untuk menghentikannya. Melihat bahwa pahlawan kita masih berdiri, Yanqil tumbuh sedikit takut, berpikir, jantung macam apa yang bisa ditikam dan tetap tidak terluka? Pahlawan kita tahu jawabannya, tapi mengatakan ia tidak perlu mengungkapkan rahasia itu. Ia kemudian menikam kaki Yanqil, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sementara itu, semua preman melarikan diri, berpikir mereka bukan tandingan mutan, tetapi Gio tidak siap untuk membiarkannya pergi. Sekarang karena mereka tahu ia adalah mutan, tidak ada dari mereka yang bisa lari. Ia memukuli mereka semua sampai babak belur. Setelah selesai, Teu, yang juga dipukuli dengan
brutal, merangkak ke arahnya, mengatakan ia akan menelepon ambulans. Dio meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Taigu bingung, memikirkan bagaimana pahlawan kita ditikam dan meminta maaf sekali lagi. Ia mengangkat kepala tangannya dan memukul dirinya sendiri berulang kali, mengutuk dirinya sendiri atas kesalahannya, mengakui bahwa ia siap menjual temannya hanya demi terlihat keren. Ia mengaku bahwa ia biasa bergaul dengan orang-orang itu sepanjang waktu, dan saat itu, semuanya tampak baik-baik saja. Entah bagaimana, ia pikir itulah yang tampak keren. Namun sekarang ia menyadari bahwa semua pria ini berbahaya, dan ia seharusnya tidak berada dalam pergaulan yang buruk. Tiba-tiba, Dio memberikan selembar kain kepada Teu untuk menyeka mimisannya. Itu sebenarnya adalah bantalan pipis anak anjing, tapi Teu tidak peduli dan tetap menggunakannya. Ia bergumam bahwa seseorang seperti dia bahkan tidak layak disebut teman. Pahlawan kita hanya tersenyum, mengatakan. Ia senang Teu menganggap dirinya sebagai teman, dan itu sudah cukup baginya. Mendengar ini, Dio sekali lagi menyentuh hati Taigu, dan Taigu pada gilirannya memeluknya. Jelas bagi Teu bahwa pahlawan kita benar-benar orang yang keren di antara semuanya.